Assalamualaikum. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar dengan materi IPA. Sebelum kita belajar, kita siapkan dulu. Satu kelas ke depan. Adiba, Rafika, Auren, Pebi. Ada yang tidak hadir hari ini? Iya. Oke, sebelum kita belajar, kita nyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Ya. Materi kita hari ini adalah IPAS ya. Video. Ya. Materi kita kali ini yaitu IPAS. Ilmu pengetahuan alam dengan terinya sistem gerak,
sistem gerak pada manusia. Ya, sistem gerak pada manusia. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah supaya kita mampu mengetahui atau mengetahui tentang apa itu otot, kan? Mengetahui apa itu rangka, sendi, dan otot. Ya, mengetahui tentang apa itu rangka, sendi, dan otot. Ya, kemudian sebelum kita lanjut materi ini, saya mau bertanya dulu. Apa yang bisa membuat kita bergerak? Ada yang tahu? Apa itu? Apa? Karena adanya sendi. Apalagi? Karena adanya otot. Ya. Dan karena adanya juga rangka. Jadi kita bisa bergerak karena adanya sendi, rangka, dan otot. Dan perhatikan, Bapak akan memperlihatkan bisa bergerak dengan bebas. Itu semua berkat sistem muskuloskeletal yang luar biasa, kerjasama antara tulang dan otot. Sistem ini terdiri dari rangka tubuh, otot, sendi, dan jaringan penghubung yang bekerja sama untuk menopang dan menggerakkan tubuh kita. Ketika kita mengangkat sesuatu, otot biceps berkontraksi dan menarik tulang lengan atas. Bahkan saat berjalan, otot dan tulang kaki bekerja bersama untuk menjaga keseimbangan dan gerakan. Sistem muskuloskeletal memberikan bentuk kekuatan, melindungi organ dalam, dan memproduksi sel darah. Jadi, jaga postur tubuh, lakukan olahraga beban ringan, dan konsumsi makanan kaya kalsium, vitamin D, dan protein untuk mendukung struktur otot dan tulang. Ya, setelah kita melihat video tersebut, kita bisa mengetahui ternyata tubuh manusia ini terdiri dari rangka, sendi, dan dia tidak punya yang namanya daging, tapi dia mempunyai yang namanya otot. Ya, jadi itu bukan daging, tapi dia otot. Ya, otot ini membungkus yang namanya rangka atau tulang. Kemudian tulang pada manusia ini digerakkan oleh yang namanya sendi. Ya, oke. Kemudian sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita bikin dulu ya. Ya, sebelum kita bikin, boleh semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Perhatikan
videonya. Five, four, three, two. Ya. Ya. Ya, kembali lagi. Ya, oke. Ya, kembali dulu. Ya. Kemudian setelah kita lihat video ini, kita lakukan pergerakan, ya, kan? Pergerakan, ya. Dan lanjut. Perhatikan. Ini sendi apa yang digunakan untuk menari? Ada yang tahu? Ketika mengangkat kaki, ya, tangan digerakkan, ya. Sendi apa? Sendi eksen, sendi peluru, sendi putar, dan sendi pelana. Ya. Ini perhatikan. Ketika video ini menari, ini ada sendi. Ada sendi. Ya. Sendi apa ini? Sendi eksen. Kemudian kaki diangkat tadi di lutut. Sendi apa? Eksen. Kemudian badan goyang-goyang, kepala berputar, sendi putar. Ya. Kemudian badan diputar. Sendi apa di sini? Sendi peluru. Ya. Kemudian perhatikan lagi. Ya. Ya, sebelum kita masuk ke materi, sebelum kita masuk ke video, saya jelaskan dulu pentingnya tubuh ini untuk bergerak. Bayangkan kalau tubuh kita ini tidak bergerak, ya, dia kaku, tidak berfungsi ini sendi. Bagaimana cara jalannya? Ya. Bagaimana aktivitas kita ketika sendi kita ini tidak berfungsi? Tegak terus, Pak. Hah? Tegak terus. Iya, tegak terus. Jalannya seperti robot. Iya? Iya. Kemudian ketika dipanggil menoleh juga, ketika tidak berfungsi sendi yang ada di leher, maka bagaimana rasanya? Ya, maka pentingnya sendi. Kemudian kita lanjut, ya. Kemudian pentingnya gerak dalam kehidupan sehari-hari ini adalah untuk membantu aktivitas kita. Ya.
Kita ke sekolah pakai sepeda. Jadi apa yang berfungsi? Lengser. Ya. Kita berjalan, berlari. Jadi apa yang berfungsi? Lengser. Ya. Kita menoleh, dipanggil sama orang, panggil sama teman. Jadi? Oke, perhatikan. Ini materinya ya, perhatikan. Secara umum ada 4 fungsi utama tulang bagi tubuh. Yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh. Yang kedua, melindungi organ dalam. Yang ketiga, tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Yang keempat, pada jenis tulang tertentu, tulang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Perhatikan. Dari video awal dijelaskan bahwa di daerah pikul ini ada namanya sendi. Ada tulang. Di sebelah di atas bagian dada ada namanya tulang rusuk. Tulang rusuk ini berfungsi melindungi organ. Organ apa yang ada dalam dada kita ini? Jantung, ada paru-paru. Kemudian di lengan kita ini di video tadi jelaskan bahwa tangan ini terdiri dari ada kulit, ada otot, dan ada tulang. Ya. Fungsinya otot, salah satu fungsinya adalah untuk melindungi tulang. Ya, untuk melindungi tulang. Ya, otot. Jadi tidak ada daging, tapi dia otot. Fungsinya adalah untuk melindungi tulang. Selanjutnya, Sel darah dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Apabila kita perhatikan, ternyata struktur tulang tidak halus, melainkan terdapat benjolan pada bagian ujungnya, berbentuk bulat serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujung. Terdapat lekukan, tonjolan, dan lubang. Masing-masing bagian ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Permukaan tulang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat. Membran itu disebut periosteum. Pada periosteum terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Membran ini juga penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Pada bagian bawah periosteum terdapat tulang kompak atau disebut juga tulang keras, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat. Tulang kompak mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah, zat kapur dan fosfor, serta serabut elastis. Kerasnya tulang disebabkan karena tulang mengandung zat kapur dan fosfor, sedangkan serabut-serabut elastis mempertahankan tulang agar tetap kuat, tidak mudah rapuh atau patah. Tulang spons dalam tulang pipa atau tulang panjang terdapat di daerah ujung tulang. Tulang spons kurang kompak dan mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat ya, perhatikan di depan. Tulang itu, perhatikan. diisi oleh jaringan berlemak yang disebut sumsum. Ya, perhatikan. Tulang itu bentuknya seperti ini.
tulang itu ada lekukan. Jadi dia seperti ini, ada lekukan. Ketika dia bergerak, ini leher, dia ada lekukannya. Di belakang leher belakang sini ada tulang. Dia bentuk lekukan. Ini namanya sendi putar. Sendi putar. Ya. Kemudian di mana ada lagi? Di bagian lutut. Di lutut. Bagian lutut. Bagian antara tulang paha dengan tulang kering, tulang betis itu ada bentuknya seperti ini. Bukannya. Dia ada pelindungnya ketika kita jatuh, maka ada pelindung di bagian lutut. Ini namanya sendi apa? Sendi belakang. Oke, kita lanjut ya. Sumsum merah. Perhatikan videonya. Daerah tulang panjang bagian ujung di antara tulang skrols. Sedangkan sumsum kuning berada di tulang panjang bagian tengah dan sebagian besar berisi lemak. Pada orang sehat, sumsum tulang merah menghasilkan sel-sel darah merah dengan kecepatan sampai 3 juta sel per sekon. Sel-sel darah putih juga dihasilkan di dalam sumsum tulang, tetapi lebih sedikit jumlahnya. Ujung tulang panjang ditutup dengan suatu lapisan jaring. Sekarang kita masuk materi. Sistem gerak manusia. Sistem gerak manusia. Perhatikan. Tujuan pembelajarannya adalah kita bisa mengetahui, mengidentifikasi rangka, sendi, dan otot pada manusia. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, kita bisa mengetahui cara menjaga kesehatan sistem gerak tubuh manusia. Cara menjaga kesehatan sistem gerak tubuh manusia. Kemudian kita mampu melakukan eksperimen, percobaan sederhana untuk memahami fungsi rangka, sendi, dan otot. Kemudian apa yang kita ketahui tentang gerak pada manusia? Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lainnya. Bayangkan gerak tubuh kita ini berfungsi untuk ketika kita berjalan, maka semuanya bekerja. Rangka, sendi, dan otot. Ketika kita melompat, nah, semuanya pun bekerja. Ya, apa yang dimaksud dengan rangka? Rangka adalah kumpulan dari tulang yang berfungsi untuk membentuk dan menopang tubuh serta melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Jadi rangka itu adalah sekumpulan tulang, mulai dari tulang kaki sampai ke kepala. Fungsinya adalah membentuk tubuh. Kira-kira kalau ada manusia tidak ada rangkanya bagaimana? Tubuhnya tidak terbentuk. Dia tidak bisa berdiri, dia tidak bisa berlari, dia tidak bisa berjalan karena tidak ada yang namanya
rangka atau tulang. Kemudian fungsi rangka adalah melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Organ-organ penting dalam tubuh ini ada jantung, ada paru-paru, ada apa? Dalam perut, ada usus lambung dan sebagainya. Kemudian sendi. Apa itu sendi? Sendi adalah tempat dua tulang bertemu. Jadi sendi adalah tempat dua tulang bertemu dan membuat tulang kita dapat digerakkan. Nah, sendi. Di sini ada sendi. Di sini juga ada sendi. Jadi sendi itu adalah dua tulang, tempatnya bertemu, penghubung. Tulang ini, tulang lengan dihubungkan dengan sendi. Tulang kepala dihubungkan dengan badan, ada namanya sendi. Kemudian otot. Ya, otot. Otot itu melekat pada tulang. Jadi otot itu melekat pada tulang dan membantu melakukan berbagai gerakan tertentu. Jadi otot itu yang melekat di bawah kulit ini, di dalam kulit ini ada namanya otot. Jadi dia bukan daging. Manusia itu memiliki otot, bukan daging. Kalau hewan daging, tapi kalau manusia banyak otot. Jadi otot itu bisa berubah, bisa menjadi kecil, bisa menjadi besar, dan bisa menjadi lebih besar lagi. Kemudian kita lanjut. Nah, rangka manusia. Kepala dengan badan dihubungkan yang namanya sendi utara. Lengan tangan dihubungkan namanya sendi ekster. Pergelangan tangan menghubungkan dengan lengan namanya sendi gulu. Kemudian badan menghubungkan pinggul namanya sendi peluru. Nah, sendi peluru. Ya, ini sendi peluru. Kemudian kaki namanya sendi geser. Kita lanjut. Apa saja organ gerak pada manusia itu? Kalian tahu? Ternyata manusia itu terdapat dua macam organ gerak. Pertama, ada namanya gerak pasif dan ada namanya gerak aktif. Ya. Kemudian, apa itu organ gerak pasif manusia? Nah, ini dia. Tulang tengkorak, kepala. Tulang kepala ini ada yang namanya tempurung kepala. Ini bagian atas tempurung kepala. Ini tempurung kepala, penutup ini melindungi benda ketika ada yang jatuh dari atas. Karena di dalam kepala ini ada yang namanya otak. Bayangkan kalau tidak ada tempurung kepala, ada benda yang jatuh, kena otak, kena kepala, bisa gigit otak karena tidak ada pelindung. Kemudian ada tulang mata, ini tulang mata, melindungi mata dari benda luar. Kemudian ada wajah, tulang wajah, pipi. Ini namanya tulang dahi, tulang hidung,
tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Jadi ini tulang kepala ini terdiri dari tempurung kepala, tulang dada, tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Kemudian tulang dada. Tulang dada. Mulai dari leher. Leher. Kemudian tulang selangkah. Ini tulang selangkah. Tulang selangkah yang bagian sini. Tulang selangkah. Kemudian tulang belingkar. Yang mana tulang belingkar? Di belakang. Tulang belingkar. Kalau kita makan ayam sayap, ayam seperti itu bentuknya tulang belingkar di belakang. Kemudian tulang rusuk. Ini tulang rusuk. Ini yang melindungi organ vital pada tubuh manusia. Yang melindungi jantung, yang melindungi paru-paru, ini tulang rusuk. Dan tulang belakang yang di sini. Tulang belakang. Tulang belakang ini penghubung antara badan dengan pinggul. Kita lanjut. Tulang lengan. Tulang lengan atas dari sini ke bawah. Tulang lengan atas. Kemudian pergelangan tangan, jari tangan. Bayangkan kalau jari tangan ini tidak ada tegukannya, tidak ada sendinya. Ini sendinya ini, tidak ada sendinya. Maka itu tangan tidak bisa digerakkan. Bagaimana jadinya? Ketika kita mengambil sesuatu baru ini tidak bisa dibengkokkan, tidak ada sendinya. Maka apa yang terjadi? Aktivitas kita terganggu. Menulis tidak bisa menulis. Kita tidak bisa menulis karena tidak ada sendinya. Makanya Allah menciptakan manusia itu secara sempurna. Tangan saja punya sendi, bisa dibengkokkan, bisa diputar-putar, bisa digoyang-goyangkan. Supaya apa? Untuk memudahkan aktivitas kita sehari-hari. Tangan kita bisa gunakan untuk menulis, untuk membaca. Nah, inilah bentuk sempurnanya tubuh manusia yang Allah ciptakan. Dan kita lanjut. Tulang panggul. Ini tulang panggul. Atau berbilang pinggul. Tulang panggul. Tulang panggul ini sangat penting. Kita bisa goyang karena ada tulang panggul. Tulang panggul ini salah satunya fungsinya untuk menopang tubuh kita bagian atas. Bayangkan kalau kita tidak punya tulang panggul, tidak bisa berdiri kita. Tulang kaki, ada yang namanya tulang paha. Ini tulang paha. Kemudian tempurung lutut. Tempurung lutut itu melindungi antara tulang paha dan tulang betis. Tempurung lutut melindungi antara tulang paha dan tulang betis. Makanya ketika orang berlari dan dia jatuh tersungkur, maka pertama kali kena itu tulang lututnya, tempurung lututnya. Supaya apa? Supaya tidak langsung kena yang namanya ujung tulang paha dan tulang betis. Kemudian pergelangan kaki ada sendi. Bayangkan kalau kaki tidak punya sendi, tidak bisa orang jalan. Naik ke sekolah, naik sepeda, tidak bisa kita gunakan, tidak bisa kita naik sepeda kalau tidak ada yang namanya sendi di pergelangan kaki. Kita lanjut. Organ gerak aktif manusia. Nah, ini dia. Otot. Jadi ada otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja
tanpa kesadaran kita dan biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah dan otot di saluran kemih. Kemudian otot lurik. Jadi ada otot polos, ada otot lurik. Otot lurik ini adalah yang bekerja secara sadar dengan perintah otak. Otak ini. Ketika otak memerintahkan tangan kita bergerak, maka perintah itu disalurkan melalui yang namanya otot lurik. Kemudian otot jantung. Otot jantung bekerja terus-menerus tanpa kesadaran manusia dan terletak pada jantung. Ya. Otot jantung, ini otot jantung di dalam sini, dia bekerja 24 jam non-stop. Dia bekerja 24 jam non-stop. Kalau dia tidak bekerja lagi, berarti manusia bisa meninggal. Ya. Kan. Ya. Kemudian kita perhatikan video. Secara umum, ada 4 fungsi utama tulang bagi tubuh. Yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh. Yang kedua, melindungi organ dalam. Yang ketiga, tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Yang keempat, pada jenis tulang tertentu, Perhatikan videonya di depan. berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Apabila kita perhatikan, ternyata struktur tulang tidak halus, melainkan terdapat benjolan pada bagian ujungnya, berbentuk bulat serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujung. Terdapat tekukan, tonjolan, dan lubang. Masing-masing bagian ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Permukaan tulang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat. Membran itu disebut periosteum. Pada periosteum terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Membran ini juga penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Pada bagian bawah periosteum terdapat tulang kompak atau disebut juga tulang keras, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat. Tulang kompak mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah, zat kapur dan fosfor, serta serabut elastis. Kerasnya tulang disebabkan karena tulang mengandung zat kapur dan fosfor, sedangkan serabut-serabut elastis mempertahankan tulang agar tetap kuat, tidak mudah rapuh atau patah. Tulang spons dalam tulang pipa atau tulang panjang terdapat di daerah ujung tulang. Tulang spons kurang kompak dan mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Tulang panjang mempunyai lubang atau saluran yang besar. Saluran-saluran itu terdapat di tengah tulang panjang dan diisi oleh jaringan berlemak yang disebut sumsum. Sumsum merah tulang berada di daerah tulang panjang bagian ujung di antara tulang spons. Sedangkan sumsum kuning berada di tulang panjang bagian tengah dan sebagian besar berisi lemak. Pada orang sehat, sumsum tulang merah menghasilkan sel-sel darah merah dengan kecepatan sampai 3 juta sel per sekon. Sel-sel darah
Beberapa tulang akan mengalami fusi atau penggabungan, misalnya tulang tengkorak dan tulang ekor. Oleh karena itu, ketika sudah dewasa, jumlah tulang penyusun sistem rangka ada 206 tulang. Sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Berdasarkan banyak sedikitnya gerakan, sendi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sinartrosis, yaitu sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya pada tulang tengkorak. Yang kedua ada amfiartrosis, yaitu sendi yang dapat digerakkan namun terbatas. Contohnya pada sendi antarwas tulang belakang. Yang ketiga ada diartrosis, yaitu sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Sendi yang dapat digerakkan dengan bebas atau diartrosis terbagi menjadi 5 sendi. Yang pertama ada sendi peluru, yang kedua sendi engsel, yang ketiga sendi putar, yang keempat sendi pelana, dan yang kelima sendi geser. Ya, setelah kita menyimak melihat video, kita bagi 3 kelompok. Ya, kita bagi 3 kelompok. Ada yang namanya kelompok visual. Apa itu? Visual. Kelompok kinestetik dan kelompok auditori. Oke, kelompok visual itu adalah menyusun model rangka tubuh manusia. Visual menyusun model rangka tubuh manusia untuk yang kedua adalah kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik mengetahui fungsi masing-masing bagian tubuh. Dan terakhir, kelompok auditori. Kelompok auditori yaitu ya, kelompok auditori itu adalah dia mendiskusikan tentang fungsi-fungsi masing-masing bagian tubuh. Dan kelompok kinestetik yaitu kelompok yang melakukan eksperimen sederhana. Oke? Jadi itu ada 3 kertas untuk auditori itu. Setelah kita melihat video, kelompok auditori itu menjelaskan fungsi rangka itu di sini. Kemudian kelompok visual yaitu tentang bagaimana menyusun mulai dari kepala sampai kaki. Dan kelompok kinestetik itu melakukan eksperimen sederhana, menekuk lutut atau memutar tangan untuk memahami bagaimana sendi bekerja dan mempraktikkannya melalui wayang karton. Jadi menggunakan media belajar seperti wayang. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke. Jadi kelompok auditori itu menjelaskan fungsi rangka, sendi dan otot. Jadi rangka dari kepala, badan, sama kaki. Ini fungsi rangka, sendi dan otot.
Oke. Ini kelompok visual. Menyusun mulai dari kepala sampai kaki. Oke. Jadi oke. Ini kelompok kinestetik. Oke. Nah, ini nanti bisa digerakkan ya. Nah, ini fungsinya sendi. Ya, tangan digerakkan, kaki. Nah, ini bentuknya seperti wayang. Wayang golek ya, seperti wayang. Ini salah satu fungsinya sendi. Oke. Ya. Ini rangka. Satu, apa yang kita ketahui setelah kita melihat video tadi? Apa yang bisa kita ketahui tentang apa itu fungsi rangka? Lagi apa? Saya jelaskan kembali. Manusia tidak punya rangka, maka dia tidak terbentuk. Tidak bisa berdiri. Kemudian ya, apa? Jelas sebagai pelindung apa namanya? Pelindung. Kalau tulang dada, pelindung apa? Pelindung organ tubuh. Fungsi sendi. Ya. Ya. Itu. Nah, ini bisa diambil ini. Biasa. Kalau ini. Nah. Kalau ini apa sih? Dia Diputar. Jadi peluru. yang ini? Excel. Iya. Yang itu tuh? Excel. Kenapa lutut ada lutut untuk apa? Kayak menjaga otak. Ya, lutut dia punya Kenapa? dia kepala. Kenapa ada lutut? Untuk melindungi harap atau melindungi otak. Ketika ada yang beda ya, beda ya. Oke, ada keluhan? Apa? Sudah ya? Oke, kelompok visual sudah? Sudah. Kelompok kinestetik sudah? Sudah. Kelompok auditori juga sudah? Sudah. Ya. Kemudian
hasil dari tugasnya kelompok ini. Kelompok auditori. Ya. Bisa disebutkan kelompok auditori apa tugasnya? Ya. Bisa berdiri. Fungsi sendi. Menjelaskan fungsi rangka, sendi, dan rapat melalui tayangan video. Ya. Fungsi rangka adalah Fungsi rangka adalah untuk melindungi warga dan manusia. untuk melindungi. Ya. Kemudian Fungsi sendi adalah berkegiatan dengan besar. fungsi otot. Fungsi otot untuk melindungi tulang kaki sendi. Iya, untuk melindungi. Sekarang Ridwan, bisa dijelaskan mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala tentang sendi. Sendi apa? Hadir. Dari leher ada namanya sendi apa? Putar. Sendi putar. Kemudian dengan Sendi engsel. ya. Kemudian di tangan Sendi bulu. sendi bulu. Ya. Kemudian di pinggang, pinggul ada namanya sendi apa? Penduru. Kemudian di lutut ada namanya sendi apa? Sendi engsel. Sendi engsel. Kemudian antara tulang kering dengan pergelangan kaki apa namanya sendi apa? Sendi geser. Itu adalah tadi hasil video yang kita lihat. Kemudian kelompok 3. Ya, ini statement. Ya. Inilah hasil dari tugas kita. Ya. Kemudian bisa dijelaskan? Ya. Ya. Mari. Ketika menggerakkan diri seperti apa yang Ya, bisa. ketika kita menggerakkan ini tangan Hmm? apa yang berfungsi? Sendi engsel. Geser. Ketika kita menggerakkan bagian lutut apa yang berfungsi? Engsel. Ketika kita menggerakkan kepala sendi apa yang berfungsi? Sendi putar. Sendi putar. Ketika menggerakkan pinggang atau pinggul sendi apa yang berfungsi? Sendi peluru. Sendi peluru. Ketika menggerakkan jari-jari sendi apa itu? Belang-belang. Sendi belakang. Ya. Inilah tadi kelompok kinestetik. Ya. Kemudian terakhir ada pilihan tugas. Ini ya. Pilihan tugas. Ya. Ya. Ya, sebelum kita kerjakan itu, ada yang mau bertanya dulu? Apa? Ya silakan. Ada yang mau bertanya? Iya. Yang mana yang tugasnya? Ya, itu tugasnya kan ada pilihan ganda. Dipilih yang mana yang benar. Kemudian hasil tadi teman-teman kota ada yang mau ditanyakan? Apa? Ya, aku bertanyakan. Tapi gini, apa fungsinya kepala? Ada yang tahu? Fungsi tulang kepala untuk apa? Melindungi Untuk melindungi otak.
Apa fungsi tulang dada? Ada yang tahu? Melindungi organ-organ tubuh. Kemudian apa fungsi sendi putar? Untuk menggerakkan kepala. Menggerakkan kepala. Kemudian apa fungsi sendi yang ada di pintu? Untuk menggerakkan badan. Iya. Oke. Kemudian ada tugas tugasnya ini ada di biang ganda. 1 sampai 20. Pilihan ganda. Dipilih yang mana paling benar sesuai dengan video yang tadi diputar. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, ya. Untuk kelompok auditori, silakan pertimbangan dari hasil kelompoknya. Untuk berdiri di depan. Ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok auditorik akan mempresentasikan hasil kegiatan. Menjelaskan fungsi rangka, sendi, dan otot melalui tayangan video. Fungsi rangka adalah untuk melindungi organ-organ pada manusia. Fungsi sendi adalah bergabungnya dua tulang. Fungsi otot adalah untuk melindungi tulang atau sendi. Iya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Berikan akun dulu untuk kelompok auditori. Kelompok selanjutnya, kelompok visual. Kita tanyakan dari hasil kelompoknya. Ya, silakan. Kelompok visual. Semuanya betul. Kelompok visual. Ya, ini kelompok visual. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual. Kami akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan
realisasikan hasil kerja kami. Jadi, Cut. kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Ya. Leher. Leher ada, Leher. ada sendi, Ada sendi putar. putar. Di lengan Lengan. ada sendi, engsel. engsel. Pergelangan ada sendi, Sendi bulu. bulung. Nah, di lutut ada sendi, Sendi engsel. engsel. Kemudian di kaki ada, Sendi geser. kemudian di pinggul ada Sendi peluk. sendi peluk. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hapus dulu untuk kelompok visual. Ya, kelompok kinestetik. Ya, kelompok kinestetik. Ya. Kelompok kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ketika kita menggerakkan kepala ke kiri atau ke kanan, ada sendi yaitu namanya sendi putar. Ketika kita menggerakkan pergerakan tangan, ada sendi yaitu sendi engsel. Kemudian sel. Ketika menggerakkan pinggul atau menggerakkan badan ke kanan ke kiri, ada sendi yaitu sendi peluru. Ketika kita menggerakkan kaki, sendi apa yang berfungsi? Sendi engsel. Ketika menggerakkan pergerakan tangan, sendi apa yang berfungsi? Sendi gerak. Messi. Kita menggerakkan bagian pergelangan kaki, sendi apa itu? Dari hasil kerja kelompok kami dari kelompok kinestetik mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hapus dulu untuk kelompok kinestetik. Ya. Ya. Lagi dari hasil persentase kelompok kaki yang kelompok ini udah luar biasa ini untuk anak-anak. Ya. Kemudian pentingnya kita menjaga yang namanya sendi ya. Jadi kita harus rutin olahraga, kemudian memakan makanan yang sehat, ya. Kemudian mengatur pola tidur, ya. Supaya ketika badan sehat, semuanya sehat. Kalau misalnya sendi kita ini bermasalah, tangan kah atau kaki kah sendinya bermasalah, itu bahaya ya, mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Oke, kemudian ini ada tugas setiap kelompok mengerjakan tugas pilihan mereka. Ya. Nah. Itu ada 20 nomor pilihan ganda yang akan dikerjakan. Silakan dikerjakan ya. Ya. Oke, silakan dikerjakan, berdiskusi
soalnya, tugasnya. Jadi soal itu yang diberikan sesuai dengan video yang dibuat tadi. Sudah? Sudah? Ada masalah? Ini soalnya? Ya, sudah? Dan? Ya. Bagaimana? Dimulakan tugasnya? Sudah? Sudah? Oke. Kelompok terakhir? Sudah? Ya. Ya. Oke. Materi kita kali ini cukup sekian. Ya. Sebelum kita pulang, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita supaya hidup kita sehat. Banyak olahraga, ya, istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, yang bergizi, supaya fungsi tubuh kita ini sehat, ya, tulang kita kuat, ya, kemudian persenjataan kita lancar, bisa beraktivitas tanpa kita ada sakit apa dan sebagainya, ya. Demikian materi kita kali ini, kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.